Bapak Ibu semua. Abuna, shalom. Abuna, Abuni, shalom pagi semua. Shalom, selamat pagi Ibu Biro, selamat pagi Bapak dan Ibu. Pak Dani, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi, Undingga, Bapak Ibu semua. Ito, Selamat pagi semua. Shalom semua. Shalom semua. Iya, Bapak Ibu worshipers, memuji penyembah Tuhan. Shalom, Abuna. Tuhan di pagi hari. Selamat pagi, Abuna. Selamat pagi juga Bapak Mamun. Bapak kasih semua. Puji Tuhan, semuanya hari ini berjalan lebih lancar, koneksi pun juga bagus, baik. Masalah, puji Tuhan. Amin. Dan saya sudah cek, ya dalam nama Yesus suara gitarnya tidak seperti yang kemarin ya. Kemarin sudah dicek, tapi terkadang muncul tiba-tiba. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya lihat videonya Bapak Ibu tetap setia memuji Tuhan. Diberkatilah engkau Bapak Ibu yang tetap memuji Tuhan, tidak terpengaruh suara musiknya kecil atau besar. Boleh tepuk tangan yang setia Bapak Ibu sekalian. Demikianlah yang dikasihi Tuhan, orang-orang bisa memberikan pujian penyembahan yang terbaik. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah kasih setia Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan tata kasih karunia-Mu ya Bapa. Untuk semua hal kami belajar bagaimana kami mengelola hidup kami seturut kehendak Bapa. Namun terkadang ada hal-hal yang masih sering kami lupa, sering kami kerjakan, dan itu menurut pandangan kami baik. Tetapi kami sudah mengetahui kemarin bahwa ini bukan tentang apa yang kami pandang baik, tapi ini tentang apa yang berkenan bagi Engkau, dan itu pasti baik buat kami. Ajari mata jasmani kami untuk berani melihat sekalipun belum sebaik yang kami lihat, tetapi iman kami percaya bahwa segala yang baik, yang benar dan mulia itulah yang Tuhan rencanakan atas kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau menguduskan setiap kami. Terimalah persembahan pujian kami hanya bagi-Mu. Kami naikkan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran. Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau naikkan sebuah pujian. Dalam nama Yesus.
Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Yang percaya, angkat pujian ini, katakan sama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku mau tetap percaya Tuhan, karena kekuatan-Mu. Karena kasih setia-Mu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
percaya Tuhan. Mari para penyembah Tuhan yang percaya bahwa kuasa Tuhan mengalir dan kita yang diurapi mengalami mujizat kuasa Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih ya. Iya, so far so good. Haleluya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjutkan. Ada pesan Roh Kudus juga yang spesifik hari ini untuk Bapak Ibu dan saya, untuk kita semua ya Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita. Masih di kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-13. Setelah kita diingatkan kemarin bahwa jangan kita teledor dalam hal apapun. Untuk penjelasannya Bapak Ibu yang baru saja bergabung atau lebih jelas lagi bisa mengikuti BW yang kemarin, edisi hari Kamis. Untuk edisi hari Jumat ini kita akan melanjutkan ya, ketika peristiwa bagaimana tangan Allah menjamah Uza tapi untuk menghukum Uza. Di ayat yang ke-11 mari kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-11 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-11. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Ya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Sampai situ dulu Bapak Ibu. Kita lihat ayat yang ke-11. Spesifiknya adalah ketika reaksi Daud. Lalu Daud menjadi marah. Ada dua pilihan dalam membaca ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Yang memiliki pengertian berarti Daud marah sama Tuhan. Ya. Tetapi kalau berpatokan kepada penulisan Septuaginta, kitab dengan tulisan bahasa Ibrani, gulungan kitab dengan tanda baca itu justru cara membacanya bukan seperti itu. Jadi yang benar itu adalah begini. Daud menjadi marah. Artinya Daud itu marah bukan kepada Tuhan. Lalu kita mulai baca lagi keterangan berikutnya. Karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Ini yang benar. Karena kalau kita mengacu kepada pembacaan yang pertama, berdasarkan tanda koma bahasa Indonesia, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza sampai mati. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Jadi tempat yang disebut Peres Uza adalah tempat di mana ketika Daud marah sama Tuhan karena Uza mati. Ya, kita bisa mengacu kepada emang Uza siapanya Daud? Kecuali kalau Yonatan yang mati. Ingat Bapak Ibu,
Orang yang paling dekat banget sama Daud selain Tuhan itu Yonatan, sahabatnya, yang adalah anak Raja Saul. Ya. Nah, Daud menjadi marah sama siapa? Daud marah kepada dirinya sendiri. Kenapa dia marah kepada dirinya sendiri? Kita mundur sebentar. Di ayat yang ke-8. Di sana ditulis, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Intinya, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi oleh full band dan semua kelengkapan alat musik dan speaker yang soundnya itu surround dan Dolby segala macam lah pokoknya. Daud menjadi marah karena dia salah mengutamakan bahwa yang utama itu sebenarnya adalah cara untuk mengangkat tabut itu. Berarti kan dia mencurahkan perhatiannya kepada apa? Entertainmentnya daripada hal yang esensial. Ya, jadi kemarahan Daud di situ kepada dirinya sendiri. Kalau masalah Uza disambar oleh tangan Tuhan dan disebut Peres Uza, bukan Daud yang menamakan itu. Itu adalah sebutan orang oleh peristiwa itu. Ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi hari ini Bapak Ibu dan saya diingatkan, bicara mengenai marah kepada diri sendiri itu biasanya akan menjadi bentuk rasa penyesalan yang berkepanjangan. Ya. Rasa penyesalan yang berkepanjangan. Jadi Daud tadi marah karena apa? Karena tanpa dia sadar dia lebih fokus kepada entertainmentnya. Bagaimana mengentertain dan memaksimalkan iringan musik, ceracap dan lain sebagainya. Lebih penting, lebih diutamakan daripada menilik kembali cara-cara yang benar untuk menjaga kekudusan kehadiran Allah. Gitu Bapak Ibu. Coba kita sekarang bisa introspeksi nih. Kita ini lebih sering jadi kalau misalnya kita datang ke ibadah ya, atau kita melayani, kita ini bergantung kepada apa? Makanya tadi Abuna sampaikan kemarin itu Tuhan yang izinkan juga. Saya yakin Tuhan izinkan. Tiba-tiba suara gitarnya kok nggak kedengeran, kecil banget. Tapi saya lihat Bapak Ibu di video semuanya juga tetap memuji Tuhan. Ya. Ya ada yang merenung gitu ya. Abuna sih berharap itu merenung bukan terbuai dan akhirnya terhuyung-huyung lalu kemudian tertidur. Ya nggak ada ya. Nggak ada yang tertidur di sini. Amin. Katakan sama-sama. Nggak ada yang tertidur di BW, terutama imannya. Ya jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita ini sebagai penyembah Tuhan. Kita ini sebagai umat yang datang ke hadapan Tuhan, hendaknya kita fokus kepada hal yang esensial. Jadi kalau kita hidup di hadapan Allah, berarti yang menjadi pusat perhatian dan utama kita, sudahkah kita hidup sesuai dengan identitasnya Allah yang Allah sematkan dalam kehidupan kita? Apa itu? Dia anugerahkan keselamatan. Dia anugerahkan kekudusan. Karena kekudusan Allah itu dilimpahkan kepada kuasa bilur-bilurnya ketika tercurah di kayu salib. Semua dosa ditebus dan dikuduskan oleh darah Kristus. Makanya kita nggak boleh bermain-main dengan kekudusan. Ya. Sama ketika kita menjalankan perusahaan, kita ini lebih
cenderung untuk banyak ngelobi klien, atau kita fokus memaintain project-project setelah kita pelajari betul-betul dan mulai kita telaah, oh ini yang menjadi project 3 bulan pertama, oh ini yang menjadi project 4 bulan kedua, dan ini harus berjalan sesuai dengan timeline-nya. Atau kita fokus kepada bagaimana supaya ini berhasil, kita list siapa yang harus kita entertain, siapa yang harus kita lobby dan lain sebagainya. Malah justru bentuk produknya kita nggak fokus. Sama Bapak Ibu. Memang sesuatu yang sifatnya lengkap pasti menghibur. Tetapi apa yang dipandang kita sebagai manusia lengkap dan menghibur itu kan yang kita pandang baik sebagai manusia. Tetapi apakah berkenan di hadapan Allah? Hanya cuma Allah saja yang tahu. Kita manusia nggak bisa menilai itu. Ketahuannya dari mana? Nanti setelah di pengadilan Kristus terakhir. Tapi kita bisa mengukur seberapa jauh keberkenanan Allah atas hidup kita. Yaitu dari mana? Dari impact apa yang ada di dalam diri kita. Di sini Allah masih berkenan kepada Daud. Karena ketika Daud marah sama dirinya sendiri, dia marah seharusnya sebagai raja yang sudah pernah ngomong berkali-kali cara memindahkan tabut dan memperlakukan tabut Tuhan itu seperti apa. Dia cerita tentang sejarah bangsa Israel seperti apa. Kok bisa dia miss? Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang seperti ini hari ini. Masih hidup dalam penyesalan. Duh, harusnya dulu tuh ini gak usah diambil. Aduh, harusnya. Bolak-balik nanti langsung kebayang. Ya, coba dulu begini. Ya, hari ini Roh Kudus mengingatkan Bapak Ibu dan Abuna. Ayo, jangan hidup dalam penyesalan. Emang Abuna hidup dalam penyesalan? Enggak. Puji Tuhan, sampai hari ini Abuna bersyukur. Hidup dalam rasa syukur. Tetapi kalau Roh Kudus ingatkan ini, mungkin ada di antara kita yang memang masih muda sekali merasa harusnya saya begini dulu gitu. Nah, kalau ada, ayo bergegas untuk mengubah paradigma, mengubah pemahaman. Percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kalau rasa menyesal itu wajar, namanya manusia. Justru kalau nggak ada rasa menyesal bahaya. Punya rasa malu, wajar, semua orang pasti punya rasa malu, apalagi atas dosa yang pernah diperbuat di masa lalu. Makanya orang-orang yang memang dirundung oleh rasa malu dan penyesalan, saya sarankan dan nasihatkan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Belajarlah untuk bangun pagi, belajarlah memuji setiap hari, mendengar lagu rohani setiap hari. Lalu tidak hanya baca renungan atau dengar renungan dari pendeta secara online saja, tapi benar-benar menelusuri firman Tuhan. Buka Alkitabmu yang manual book ini. Baca lagi. Jangan hanya berdasarkan devosional dari hamba Tuhan yang terkenal. Anda bukan mengandalkan dia. Anda baca renungan harian, jangan salah, Anda belum baca Alkitab. Anda cuma baca artikel. Tapi kalau Anda buka Alkitab, baru Anda baca Alkitab. Ini keteledoran yang gak boleh sering. Kalau Anda mau bebas dari rasa malu dan penyesalan Anda harus rombak dari dasarnya. Jangan cuma cari entertainnya saja sama Tuhan.
Anda harus jaga kemurnian Anda sebagai orang Kristen. Kesucian Anda, kebersihan Anda, identitas Anda itu kudus kalau ketika kita sadar betul bahwa kalau aku jadi Kristen berarti aku harus menjadi pengikut Kristus. Berarti mengikuti kehendak dan keteladanan Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, apa sih yang Alkitab katakan mengenai rasa penyesalan ini? Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Alkitab mengajarkan bahwa kalau kita mengakui dosa kita, Allah itu setia dan adil. Ya. Ia tidak akan membalas dan menimpakan hukuman setimpal dengan kesalahan dan dosa kita. Bahkan di Kolose dikatakan salah satu pasalnya kita tuh sudah dibersihkan dari segala kelaliman, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, rasa malu dan penyesalan itu nggak boleh lagi di depan kita. Lalu tidak boleh juga kita bawa di kantong, di tas, di dalam mobil. Nggak boleh. Tetapi itu harus ada tetap di belakang kita. Ayo katakan sama-sama. Rasa malu, marah, dan penyesalan itu harus ada tetap di belakang saya. Yes. Betul Bapak Ibu. Amin. Dia nggak boleh ada. Jalan sama kita tuh nggak boleh. Oke sebentar. Gimana cara ini? Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mohon maaf tadi sempat hang lagi ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, sinyal kadang-kadang hang, Zoom kadang-kadang hang begini nih ya. Tiba-tiba di tengah. Jadi lebih baik di tengah atau di awal? Ya lebih baik kita tetap setia saja Bapak Ibu. Ya, nggak cuma Zoom yang atau aplikasi yang bisa hang, manusia juga bisa hang Bapak Ibu. Ya, kita nih nanti bisa hang kalau kita bawa rasa penyesalan dan marah itu terlalu lama. Ayo Bapak Ibu yang terkasih, apalagi di usia masa-masa tua. Ya, Bapak Ibu, suara saya masih jelas? Senyum sedikit dong. Iya ya. Jangan sampai nanti rasa marah dan penyesalan itu melingkupi kita, jadi mempengaruhi raut wajah kita. Padahal kita nggak marah sama orang, kita marah sama diri sendiri, tapi orang langsung serem kabur sama kita Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena mukanya kok serem banget ya. Padahal dia menyimpan kemarahan yang lama. Dia menyimpan penyesalan yang terlalu berat dan besar. Sudah. Ya. Makasih Abu udah diingatkan. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, intinya apa yang harus kita lakukan? Kita harus cari kendaraan untuk membantu kita memastikan kita berada di depan rasa malu, penyesalan dan marah kita. Jadi bagi Anda yang merasa aduh harusnya kemarin saya temenin ini kakak saya. Ayo sekarang jangan ngomong gitu lagi. Aduh dulu ya harusnya waktu mama saya masih hidup. Ayo jangan bicara itu lagi. Aduh dulu ya Saru udah. Kalau langkah kaki kita itu terlalu lambat untuk berada di depan rasa marah kepada diri sendiri, kita pakai kendaraan yang lebih kencang larinya supaya kita berada di depan rasa malu dan rasa marah kepada diri sendiri. Apa kendaraannya? Kendaraannya adalah mari kita buka sama-sama. Di Filipi 3.
Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Sekali lagi, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Abuna berdoa, BW ini bisa menjadi representasi dari kendaraan pribadi Bapak Ibu dalam pertumbuhan rohani. Baik Bapak Ibu yang baru aja kenal Tuhan Yesus maupun yang sudah lama tapi belum pernah bertumbuh dan tahu hal-hal yang disingkapkan dari pembacaan ayat-ayat tentang perjanjian baru atau perjanjian lama. Ya betul, di BW ini Bible series. Apa yang dibahas itu sesuai dengan urutannya. Tidak ada kata terlambat. Yang terlambat adalah ketika kita menyadari dan kita menunda. Ya, untuk itu Bapak Ibu terkasih, Abuna dan Abuni tetap terus berdoa. Tidak cuma Bapak Ibu saja yang hadir di pagi ini. Untuk semua subscriber BW, itu Tuhan suatu saat akan mampu bangkitkan dari tidur, lalu join di link Zoom-nya BW. Tidak lagi mengandalkan dan harus memakai media YouTube. Karena apa? Karena setiap orang, Abuna sangat yakin, akan dimampukan untuk benar-benar bisa berdiri, berjalan di depan dari rasa penyesalan dan rasa marah kepada diri sendiri. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita mau sepakat ya, kita jadi Kristen bukan cari entertainnya, tapi apa? Cari kebenarannya dan hidup di dalam kebenarannya. Maka nanti Tuhan sendiri yang akan mengentertain kita. Amin Bapak Ibu. Bangkitlah dari rasa marah dan penyesalan kepada diri sendiri. Bergegaslah untuk benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Orang mau sebut peristiwa dalam kehidupan Anda itu apa, seperti Perez Uzzah tadi, Daud juga tidak bergeming. Bagi dia itu sebutan orang. Yang penting ini adalah langkah selanjutnya apa. Ya. Jadi apapun yang disebut orang, tanggapan orang, kamu sih dulu begini, elu sih begini, dah. Itu hak mereka. Kitanya harus lebih kuat dari itu. Amin. Lebih kencang lagi larinya bersama dengan Tuhan. Karena apa? Untuk orang-orang yang berjalan di depan rasa marah kepada diri sendiri dan penyesalan berkepanjangan, itu ada hadiah yang Tuhan siapkan. Siapa yang mau dapat hadiah itu? Mari sama-sama letakkan tangan di dada. Pejamkan matamu. Terimalah hadiah daripada Tuhan hari ini. Yaitu berkat, semangat, kekuatan, dan keberanian untuk melangkah lebih maju dari yang kemarin. Engkau berhak untuk mendapatkan reward daripada Tuhan. Nanti Tuhan sendiri akan mengentertain hidupmu. Tuhan sendiri akan memberi kelengkapan dalam pekerjaanmu dan juga kebutuhan dalam pelayananmu. Benar, itu semua disiapkan bagi orang-orang yang mau mengejar, berlari-lari sampai ke tujuan dan melihat hanya yang di depan saja, bukan menoleh selalu dengan yang di belakang. Hanya orang-orang yang mampu dan mau untuk berhenti dari menghakimi diri sendiri dan berhenti dari hidup dengan rasa marah dan juga penyesalan yang berkepanjangan. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Dan janjinya adalah Ia akan membuat kita, memberi engkau Bapak Ibu
keturunan. Engkau akan dijadikan sebagai keluarga yang besar, bangsa yang besar, perusahaan yang besar, orang-orang yang diingat oleh orang-orang di sekitarmu. Engkau akan diberkati begitu rupa. Engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Tuhan janji Tuhan akan memberkati engkau. Dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan Tuhan akan berikan berkat pembelaan, perlindungan. Orang-orang yang mencelakakan, bahkan yang mengutuk engkau, Tuhan sendiri yang campur tangan dan turun tangan. Ia akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Bahkan olehmu, dimanapun engkau berada, orang-orang di sekitarmu itu juga mendapat bagian kebaikan Allah dan berkat Tuhan. Berbahagialah kita semua yang tetap bersandar dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak mengendorkan semangat kita. Tetap fokus dan konsisten dalam menjaga hubungan keintiman kita dengan Allah. Tidak menggantikan sesuatu yang sudah Tuhan mulai. Karena apa yang ada di BW ini, saya berani mengatakan ini Tuhan yang mulai. Jadi jangan sekali-kali kita yang menghentikan. Karena pada dasarnya ini semua Tuhan yang buka dan Tuhan yang mulai. Termasuk pertemuan kita dan bagaimana Tuhan mempertemukan kita. Diberkatilah engkau Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera Allah, kerajaan surga hadir di kehidupanmu. Dan engkau akan menerima berkat. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan. Menjadikanmu sebagai bahtera di mana Allah boleh hadir di sana. Dan berkat-berkat dan mujizat dan karyanya dinyatakan di sana. Tuhan memberkati juga anak-anak dan cucumu yang hari ini masih ujian atau sedang persiapan ujian. Tuhan akan memberikan dan menjadikan mereka sebagai anak-anak yang luar biasa berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuna, Bapak Ibu-Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Abuni, semuanya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Sampai ketemu hari Senin. Tuhan Yesus berkatin. Amin. Tuhan memberkati. Betul sekali. Semangat selalu Bapak Ibu semua ya. Jangan apa Bapak Ibu? Jangan kasih kendor. Yes. Oke, saya Terima kasih Abuna. Ya, sama-sama wajah-wajah yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan ya. Amin Bapak Ibu. Ya, sehat selalu ya. Selamat berakhir pekan. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Bye. Baik. Abuna.